Berkata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, wa yasma'una kalamahu kaifa sya'a wa kama sya'a. Dan mereka penduduk surga mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mendengar firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang Allah kehendaki dan apa yang Allah kehendaki. Kata Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr, kama athbata Allahu li'ibadihi ru'yatahu wa huwa a'zamu na'imihim, athbata li nafsi taqlimahum fil jannah li tahiyyatihim wa takrimihim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa nanti penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menetapkan bahwa nanti Allah akan mengajak bicara penduduk surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam ayat surat Yasin ayat 55 sampai 58, Allah berfirman, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqi'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. Sesungguhnya penduduk surga itu pada hari ini, di hari kiamat nanti, di dalam kesibukan mereka bersenang-senang. Mereka dan istri-istri mereka berada di zilal, di bawah naungan, alal araiki muttaqiun, di atas dipan-dipan mereka bertelekan. Lahum fiha fakihah, mereka mendapatkan buah-buahan, walahum ma yadda'un, dan bagi mereka apa yang mereka minta. Salamun qawlan min rabbir rahim, ucapan salam sebagai ucapan dari Rabb mereka yang maha penyayang. Artinya Allah mengucapkan salam kepada mereka. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahlil jannah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayaqulun, maka penduduk surga itu berkata, labbaika rabbana wa sa'daik, labbaik rabbana wa sa'daik. Fayaqul hal raditum, jangan ngantuk. Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, wahai penduduk surga, apakah kalian ridho dengan apa yang aku berikan kepada kalian berupa kenikmatan surga itu? Fayaquluna wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika. Bagaimana kami tidak ridho ya Allah? Engkau telah memberikan kepada kami apa yang Engkau tidak pernah berikan kepada siapapun dari makhlukmu. Fayaqul ana a'tikum afdal min dhalik, aku akan berikan kepada kalian yang lebih utama dari itu, yang lebih utama daripada kenikmatan surga. Qalu ya Rabb, wa ayyu syai'in afdal min dhalik. Mereka berkata, ya Rabb, adakah yang lebih utama daripada kenikmatan surga? Fayaqul uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Ada, kata Allah, yaitu aku halalkan untuk kalian keridwanku, dan aku tak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Berarti keridwan Allah, ya akhi, jauh lebih utama daripada apa? Kenikmatan surga. Makanya sebagian ulama ada yang berkata begini, ibadah kepada Allah lebih aku sukai daripada kenikmatan surga. Ketika ditanya kenapa, kata dia, surga itu untuk keridhaan diriku, sedangkan ibadah itu untuk keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu lebih aku sukai. Masya Allah. Maka hadis ini menunjukkan penduduk surga ini berdialog dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mendengar langsung suara Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak seperti yang dia ucapkan oleh orang-orang ya Asy'ariyah yang mengatakan Allah berbicara dengan tanpa suara, atau orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak berbicara sama sekali. Itu semuanya batil ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Karena keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, namun semuanya tidak menyerupai dengan suara makhluk sama sekali. Hanya Allah yang Maha tahu. Kata beliau, wa yasma'una kalamahu kaifa syaa wa kama syaa. Dan mereka penduduk surga mendengar firman Allah bagaimana yang ia kehendaki. Ya, artinya bahwa sifat berbicara itu sesuai dengan kehendak Allah, dan ini berhubungan dengan masyiatullah. Kalau Allah ya mau untuk mengajak bicara, Allah akan ajak bicara mereka. Makanya ya akhi ya, sifat-sifat yang seperti ini disebut oleh para ulama dengan sifat ikhtiyariyah, yaitu ya sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. So ilal Imam Ahmad pernah ditanya, Allah yukallim abdahu yaumil qiyamah, apakah Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya nanti pada hari kiamat? Kata Imam Ahmad, na'am, ya. Faman yaqdi bainal khalaiq illa Allah, lalu siapa yang akan memutuskan keputusan-keputusan pada hari kiamat kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Wa yukallim 'abdahu yas'aluhu, Allah mutakallim. Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Ya, makanya kan disebutkan dalam hadis di padang mahsyar itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara, ya, yasma'uha man ba'ud kama yasma'uha man qarub. Yang jauh mendengar suara Allah seperti mendengarnya orang yang dekat. Ya, berarti mereka mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di padang mahsyar pun juga ya, ketika Allah menghisab hamba-hambanya, Allah mengajak bicara. Ya, sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, laisa bainahu wa bainallahi turjuman." Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada antara Allah dan kalian penerjemah. Artinya ketika dihisab itu Allah akan bertanya tanpa penerjemah. Kalau antum nggak bisa bahasa Arab, ya Allah akan ajak bicara dengan bahasa yang antum bisa. Ya, antum bisanya bahasa Jawa, Allah akan ajak bicara dengan bahasa Jawa. Yang menciptakan bahasa siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah lebih mampu daripada itu ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kata Imam Ahmad, Allah mutakallim, Allah berbicara. Lam yazalillahu ya'mur bima syaa' wa yahkum wa laysa lahu 'adlun wala mithlun wa kaifa syaa' wa anna syaa'. Allah senantiasa memberikan perintah dengan apa yang Allah kehendaki, dan Allah pun menghukumi dengan apa yang Allah kehendaki, dan tidak ada yang sebanding dengan Allah, dan tidak ada tandingan bagi Allah. Bagaimana Allah kehendaki, Allah akan bicara. Berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Waqad qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu min al-a'immah, lam yazalillahu mutakalliman idza syaa'a wa huwa yatakallam bi masyiatihi wa qudratihi, yatakallamu bi syai'in ba'da syai'in." Ya. Dan Imam Ahmad telah mengatakan, dan demikian pula ulama yang lainnya, bahwa Allah senantiasa berbicara dengan apa yang Allah kehendaki. Ya. Dan Allah berbicara dengan kehendaknya dan kekuasaannya. Dan Allah pun berbicara dengan sesuatu setelah sesuatu. Ya.